Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arika Mega dari Claresta Indonesia di Blitar. Kali ini saya ada di tempat wahana koi Blitar. Di sini saya bersama ownernya langsung. Silahkan, kenalkan. Iya, saya Subha, nggak salah lengkap ya, Subha gitu aja. Dari wahana koi, mungkin dari teman-teman sudah banyak yang tahu wahana koi itu siapa, itu saya sendiri. Ini kita kedatangan tamu dari Claresta hari ini dan nggak tahu mau ngapain Mbak? Jadi saya kesini hari ini mau sedikit tanya-tanya Om Kenjenengan perihal tentang perikanan lah. Perikanan ya? Iya. Ini kan kita ekspedisinya lumayan banyak itu di ikan ya Om ya? Iya. Saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin jadi pertanyaan untuk Om-om yang ada di rumah semua, yang khususnya setiap hari kirim ikan ke kita. Yang pertama itu saya mau tanya Om, cara pengisian air dan oksigen pada kantong yang benar supaya meminimalisir kebocoran dan kekeruhan air tuh gimana sih Om? Untuk pengisian air ya? Kalau pengisian air itu, kalau di sini saya menggunakan air baru. Air baru itu saya takar 6-8 gayung. Nah, gayungnya itu ukurannya berapa? Kurang lebih satu gayung itu 1 liter. Iya. Jadi kalau misal 6-8 gayung berarti bisa 6-8 liter. Itu untuk isi ikannya. Kalau ikan di bawah 25 itu masih kebanyakan aman. Yang penting ikannya karantina dulu. Bener-bener ikannya itu bersih, jadi sudah tidak mengeluarkan kotoran. Itu biasanya karantina kita 5 hari. 5 hari karantina, ikan sudah tidak mengeluarkan kotoran dan ikan benar-benar aman, tidak ada jamur pada saat sebelum kita kirim. Itu kalau di sini biasanya kita karantina kantong dulu selama 1 malam. 1 malam, jadi udah dimasukin ke kantong gitu ya? Iya, jadi setelah ini karantina akuarium, sebelum kita kirim 1 malam kita kantong dulu. Jadi misal nanti trouble kita tahu sebelum kita kirim. Kalau trouble berarti ikannya masih di sini, kita masukkan karantina lagi. Tapi kalau di kantong ini sudah benar aman, ikannya bersih, airnya tetap bersih, baru kita repack, ganti air, kemudian kita lakukan pengiriman. Nah, untuk yang di bawah 25 cm ini kita langsung repack, ganti air. Tapi untuk 30 ke atas itu harus kita cek sirip. Iya. Sirip bawah, sirip atas. Kadang ada yang lancip, itu bisa menyebabkan kebocoran. Jadi kita harus cek terutama untuk yang ukuran 30 ke atas. Itu bisa kita kasih pentil, karet pentil yang bisa dimasukkan ke dalam tulangnya ikan atau dipotong. Biasanya ada yang dipotong, ada yang dikasih pengaman. Kalau dipotong itu nanti tumbuh lagi mungkin kisaran 2 bulan. Kalau dikasih pengaman, kita harus beritahu si pembeli bahwa ikan ini ada pengamannya, supaya nanti pada saat ikan itu masuk kolam, pengamannya bisa dilepas. Terus untuk kapasitas ikan, kalau saya di sini misal 25 cm, itu saya isi maksimal 6 ekor. 6 ekor ya? 6 ekor, karena takutnya kalau dulu diisi 10 ekor masih aman. Di tahun 2010 sampai 2015 itu transportasi masih lancar. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan jalanan udah rame ya. Iya. Jalan udah rame, kemudian kita butuh waktu juga. Misal nanti macet, kita prediksi keterlambatan ini ada berapa jam. Jadi dari pembeli itu penjual itu kita juga harus ngerti prediksi ikan ini nyampe tujuan nanti kira-kira berapa jam. Jadi kalau saya di sini setel ikan ukuran 25 itu maksimal 6 ekor itu masih kuat sampai 36 jam. 36 jam. Jadi misal tidak ada repack atau kendala keterlambatan, misal ban bocor dalam pengiriman atau macet, itu ikannya masih aman walaupun lebih dari 24 jam. Oke, mungkin seperti itu. Terus kalau sebenarnya ikan itu kalau di atas 20 jam itu bisa tetap bertahan itu karena apa Om? Itu karena kapasitas ikan, jadi kepadatan ikan itu pengaruh. Kemudian airnya jangan mengandung amonia atau yang bersih tadi sudah tidak mengeluarkan kotoran. Kemudian oksigennya cukup. Jadi ikan bisa bertahan lebih dari 20 jam itu dari si pengirim. Kadang kan ada ikan ukuran 10 cm atau 15 cm, misal 15 cm. 15 cm kalau saya di sini maksimal saya isi 15 ekor. Itu kadang ada yang diisi 30 ekor, ada yang diisi lebih dari 30 ekor. Itu nanti untuk kebutuhan oksigen di dalam kantong juga
cepat habis untuk ikannya. Jadi mungkin kurang dari 24 jam ikan sudah kekurangan oksigen. Dan pada saat ikan sampai, itu kemungkinan ikan masih hidup. Setelah masuk tempat karantina si penerima ikan, baru ikannya di situ stres, bermasalah. Biasanya mati dalam waktu 2-3 hari, mati atau ikannya sakit. Terus kalau misalkan ikan itu Om dikirim belum ada 20 jam, padahal itu nggak ada kebocoran, oksigennya cukup, ikannya nggak terlalu padat, tapi mati sebelum 20 jam itu karena apa Om kira-kira Om? Oh, itu dari si pengirim biasanya. Kalau saya pernah mengalami seperti itu, jadi makanya saya setiap mau kirim ikan, saya karantina kantong dulu itu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kematian sebelum ikan sampai. Jadi kalau ikan dalam kantong ini satu hari atau satu malam itu aman, berarti kita kirim aman. Jadi kalau kita kirim perjalanan sebelum 24 jam ikan mati tanpa ada kebocoran, itu biasanya kendala di ikan. Yang pertama, amonia. Ikan belum karantina atau karantina belum maksimal, kemudian ikan masuk ke dalam kantong, keluar amonia atau kotoran, itu ikan akan keracunan semua. Jadi kan kalau sudah keracunan di dalam kantong, walaupun cuma satu yang bermasalah, habis semua. Kemudian yang kedua, ikannya sakit. Kadang ada jamur insang, kita nggak ngerti jamur insang itu datangnya kapan, kita nggak ngerti. Karena saya pernah pada saat packing itu yang karantina kantong satu malam, ikan aman di dalam karantina aman. Setelah saya masukkan ke dalam karantina kantong satu malam, besoknya baru muncul jamur insang. Kemudian ikan tidak jadi berangkat dan kita karantina lagi. Nah, kemungkinan itu bisa terjadi pada saat pengiriman. Jadi saran untuk teman-teman, si penjual ini kan banyak penjual baru ya, banyak penjual baru, mungkin bisa menerapkan karantina kantong sebelum dikirim. Sebelum dikirim supaya kita ngerti kondisi ikan ini benar-benar aman atau belum. Jadi kalau kita dari karantina akuarium langsung kita packing, kita kirim, kadang kan air dari akuarium ini suhu pH TDS-nya tidak sama dengan air yang baru, air sumur yang kita gunakan. Itu bisa ikannya menjadi stres dan bermasalah. Nah, takutnya sebelum ada 24 jam atau sebelum sampai tujuan, itu ikannya muncul penyakit seperti wet spot atau jamur insang. Itu kalau sudah muncul jamur, satu ekor terdapat jamur insang, itu hitungannya sudah tidak hari lagi, hitungannya jam. Itu ikan bisa habis, mati semua. Dan untuk ikan yang mati, mungkin dari pihak ekspedisi bisa cek kondisi ikan yang mati ini airnya berwarna apa. Kalau warnanya merah, itu berarti ikan sakit dari si pengirim. Berarti dari berangkatnya itu udah sakit? Iya, sudah sakit. Kalau airnya tetap jernih, berarti ikan itu kemungkinan kehabisan oksigen. Jadi ada dua macam air. Airnya merah, ikannya mati, airnya merah, berarti ikan ini sakit dari sebelum dikirim. Kalau ikan sampai bersih, airnya bersih, ikannya juga bersih, itu berarti ikannya kehabisan oksigen. Nah, kalau ikan kehabisan oksigen, cenderung dia matinya mulutnya terbuka. Oh gitu. Ya, kalau ikan sakit, dia tidak selalu mulutnya terbuka. Terus ini mau tanya lagi Om, kan kita itu biasa kirim ikan itu kan dari berbagai jenis ukuran ya Om ya. Kalau menurut jenengan itu kirim ikan dengan ukuran yang besar mungkin 40 cm ke atas itu resikonya gimana Om? Resikonya kalau ukuran 40 cm ke atas ya yang penting satu kantong isi satu. Terus kebocoran, karena untuk ikan yang gede itu rawan sirip yang sudah saya katakan di awal, sirip bawah, sirip atas, sama dayung. Itu kalau ada sobek, itu biasanya bisa menjebolkan plastik atau bisa menyebabkan kantong itu bocor. Jadi antisipasinya kita harus ada pengaman atau kita potong. Mungkin dari pihak ekspedisi, kalau misalnya pengirimannya jamnya molor, biasanya kan ada repack ya. Iya, itu tata caranya yang baik untuk merepack ikan. Biasanya ada repack. Kalau kita mau repack, jangan langsung dipindah ke air yang baru. Jadi sebelum repack, kita siapkan dulu air yang untuk packing. Jadi air yang sama yang untuk packing. Setelah air itu kita siapkan di bak, ikannya baru kita masukkan ke air itu, supaya air di dalam kantong dengan air yang baru ini bercampur dulu. Selang kurang lebih 1-2 menit, baru ikannya diambil lagi untuk dimasukkan ke kantong yang baru.
Jadi jangan langsung dari kantong A kita langsung masukkan ikannya ke kantong B. Ini nanti akan terjadi stres karena air dari kantong A dan B ini pastinya tidak sama. Jadi aklimatisasi dulu dari kantong A ini kita pindah dulu ke air baru supaya airnya bercampur. Selang 1 menit kita pindah lagi ke kantong yang baru. Jadi air yang ini kita buang, air yang sudah tercampur ini kita buang, kita pakai air yang baru lagi ya. Terus kita cek juga siripnya ada yang sobek enggak, karena kadang ikan gede itu dalam perjalanan kalau dia masih stres dia akan agresif, kemudian siripnya ada yang sobek. Nah itu mungkin dari pihak ekspedisi Clarista bisa cek sirip atas, bawah dan keseluruhan itu ada yang sobek atau enggak. Kalau enggak ada yang sobek berarti aman, kita packing. Kalau ada yang sobek itu harus dikasih pengaman atau dipotong. Nanti kasih tahu si penerima bahwa ada pengaman atau siripnya kita potong karena sobek untuk antisipasi supaya tidak terjadi kebocoran. Iya. Oke Om. Terus cara menganalisa sebuah kematian itu tadi berarti dari airnya tadi ya Om ya, iya, dari air. warna airnya gitu ya Om ya. Oke, saya rasa pertanyaannya sudah cukup terjawab semua ya Om. Mungkin om-om yang di luar sana mungkin bertanya-tanya tentang kendala ikannya itu seperti apa, kondisinya saat di perjalanan seperti itu mungkin sudah sebagian besar sudah terjawab ya Om ya. Iya, mungkin saya ada tambahan untuk kapasitas ikan dalam kantong ya. Kalau saya di sini untuk ukuran 15 cm itu saya isi maksimal 20 ekor. Maksimal itu 20 ekor 15 cm. Kemudian untuk ukuran 20 cm itu bisa 10 ekor. Ukuran 25 cm 5-6 ekor. Ukuran 30 cm 4 ekor maksimal ya, maksimalnya. 35 cm 2 ekor, 40 cm 1 ekor. Oke. Jadi 50 cm bisa 1 ekor, airnya ditambah. Kalau lebih dari 50 cm pakai kantong yang ukuran jumbo yang 60, ukuran 60 bukan kantong yang 50 ya. Kantong yang 60 pakai styrofoam yang jumbo. Jadi nanti intinya kalau kita kirim ikan itu punggung ikan harus tenggelam dalam air. Jadi batasan itu punggung ikan tenggelam, jangan sampai punggungnya kelihatan. Karena kalau punggungnya ikan kelihatan itu nanti akan terjadi stres di punggung, bisa memar atau ngurat merah-merah. Kemudian untuk air yang tipis atau yang sedikit itu penyebaran amoniaknya lebih cepat daripada air yang banyak. Jadi lebih baik untuk, kadang kan orang ngirim kalau ikannya tenggelam semua berat ngangkatnya, tapi itu lebih aman daripada yang airnya cuma separuh. Kadang kan gini aja enteng, yang penting insangnya dapat air, itu jangan. Jadi mungkin dari teman-teman ekspedisi bisa dicek untuk para pengirim, itu bisa dicek nanti kalau ada yang over jumlah ikan atau airnya yang kurang, mungkin bisa diingatkan kepada para pengirim. Oke, itu aja. Oke. Yang terakhir saya mau minta testimoninya jenengan Om untuk pengiriman di Claresta ini, kan jenengan sudah pakai Claresta lama ya. Iya. Testimoninya gimana Om? Kalau selama ini oke aja dari Claresta untuk saya sendiri ya. Cuma pernah sih ada yang dari customer pengennya ikan itu jangan datangnya larut malam. Jadi orang istirahat itu kan biasanya mulai jam 12 sampai subuh ya. Jadi antara jam 12 sampai jam 4 pagi ini kalau bisa jangan sampai ada ikan datang ke customer. Tapi kan ya nggak mungkin. Karena kan 1 hari sampai. Karena dari travel kan perjalanan, nanti rutenya harus sini ke sini ke sini, jadi tidak bisa ditentukan. Itu kalau dari saya bisa memaklumi, tapi kalau dari si customer kan pengennya kalau nyampe itu jangan sebelum subuh gitu loh maksudnya. Gitu ya. Nah itu gimana solusinya? Saya cuma menyampaikan, monggo dirembukan dari pihak Clarista. Oke Om, terima kasih untuk pertanyaan saya dan jawabannya jenengan. Semoga om-om yang di rumah semuanya bisa menambah ilmunya, dan tentunya Claresta juga bisa semakin lebih baik untuk kedepannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Om ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.